Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun ke-6 hingga 7 Hijriah. Ada 5 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Mekah, dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atul Ridwan, ketiga gencatan senjata Hudaybiyah, yang keempat pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam, dan yang kelima adalah pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Keempat, perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan yang kelima adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 628 Masehi bertepatan dengan 6 dan 7 Hijriah selengkapnya. Setelah mendapatkan surat dari Rasulullah SAW melalui Dihyal Kalbi, Heraklius ini ingin mencari pihak ketiga yang bisa berkata secara netral, bukan dari utusan ya. Ia ingin bertanya banyak hal, tetapi bukan melalui utusan yang dikirim oleh Rasulullah atau Dihyal Kalbi. Tetapi ia mencari orang lain yang kenal dengan Rasulullah SAW dan menjawab beberapa pertanyaannya. Pertanyaan yang dia lontarkan adalah, bagaimana silsilahnya seorang orang lelaki yang mengaku jadi nabi itu di antara kamu? Lalu Abu Sufyan menjawab, dia adalah seseorang yang silsilahnya dekat denganku. Lalu ditanya lagi oleh Heraklius, apakah pernah ada seseorang yang sama dengan pengakuannya, yaitu mengaku nabi juga sebelum ini? Lalu Abu Sufyan menjawab juga dengan jujur, tidak ada. Lalu apakah nenek moyangnya pernah jadi raja? Abu Sufyan menjawab kembali, tidak ada. Lalu apakah orang-orang yang jadi pengikutnya itu orang-orang yang mulia atau orang-orang yang hina? Lalu Abu Sufyan menjawab, kebanyakan dari mereka itu wahai yang mulia, orang-orang yang hina. Atau dari golongan mustad'afin ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang jadi pengikutnya semakin bertambah ataukah berkurang? Lalu jawaban Abu Sufyan tentu saja semakin bertambah-tambah. Lalu pernah tidak ada orang yang sudah masuk ke dalam agamanya, sudah jadi pengikutnya, lalu dia keluar dari agamanya tersebut? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah ada. Lalu apakah sebelum jadi nabi, sebelum dia mengakui dia sebagai nabi, dia pernah berdusta? Lalu jawaban Abu Sufyan, tidak pernah. Lalu apakah dia pernah berkhianat selama ini? Abu Sufyan dari sejak pertanyaan apakah dia pernah berdusta sebelumnya, itu hatinya sudah mulai tidak enak hati. Dia sudah tahu nih kemana arah pembicaraan sang kaisar. Tetapi untuk berdusta pun ya dia harga diri ya. Di belakangnya juga ada orang-orang yang paham, yang bisa melakukan kejujuran kepada kaisar ketika dia berbohong. Dan ditambah juga berbohong itu bukan karakter seorang Abu Sufyan, tetapi sebagai orang kafir dan dalam posisi di seberang Rasulullah SAW sebagai lawan, sebagai musuhnya, maka tentu saja ia ingin paling tidak melihat sedikit celah untuk memberikan citra miring tentang Rasulullah SAW kepada kaisar. Tetapi dia memang tidak menemukan celah. Hanya di pertanyaan ini, Abu Sufyan merasa ini mungkin bisa jadi celah kekurangan untuk Muhammad gitu ya. Ketika pertanyaan apakah dia berkhianat, Abu Sufyan tetap menjawab jujur tidak. Tetapi dia menambahkan, kami sekarang ini sedang dalam perjanjian. Dulu dia memang tidak pernah berkhianat, entah ke depannya.
Lalu Kaisar bertanya lagi, "Lalu apakah kalian pernah memerangi mereka?" Abu Sufyan menjawab, "Iya." "Bagaimana keadaannya?" Kadang Abu Sufyan menjawab lagi, "Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang dia yang menang." Maksud Abu Sufyan itu dia menang ketika di Uhud dan Rasulullah SAW menang ketika di Badar. Apakah yang diperintahkan olehnya kepadamu? Dan kali ini Abu Sufyan menjawab dengan lumayan panjang ya, tidak singkat-singkat seperti barusan. Karena memang ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, yang selalu didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Dia memerintahkan kami supaya kami menyembah kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan kami mempersekutukan kepadanya dengan sesuatu pun. Juga supaya kami meninggalkan apa saja yang dikatakan oleh orang-orang tua kami dahulu. Dia memerintahkan kami supaya mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, memelihara diri dari perbuatan yang keji, menepati janji, menyempurnakan kesanggupan, menunaikan kepercayaan dan memperhubungkan persaudaraan, serta mengekalkan kasih sayang di antara kami. Dan itu adalah pertanyaan terakhir. Di sini kita melihat karakter Abu Sufyan ya, bagaimana sebetulnya dia paham dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia begitu lancar mengutarakan kepada Kaisar apa saja yang diajak gitu, diseru oleh Rasulullah SAW. Kemana Rasulullah itu arahnya menyeru mereka gitu, dan Abu Sufyan paham betul. Dan dari kata-kata Abu Sufyan sendiri ini tidak ada sebetulnya yang celak, tidak ada yang disuruh bermaksiat, tidak yang disuruh mencuri, tidak ada yang disuruh membunuh dengan tidak hak. Abu Sufyan tidak sengaja menjelek-jelekan Rasulullah SAW, meskipun dia berusaha tetapi memang tidak ada celah. Tetapi sebetulnya kalaupun dia mau di kalimat terakhir ini penjelasan tentang agama yang atau ajaran yang diserukan oleh Rasulullah, dia bisa saja mengatakan satu kalimat gitu ya, disempilkan hal-hal yang ia tidak sukai dari Rasulullah SAW, dari ajaran Rasulullah SAW. Tetapi tidak, dia malah mengatakannya dengan jujur bahwa Muhammad itu mengajak kami ke menyembah Allah satu-satunya gitu. Dan mungkin bagi Abu Sufyan ini hal yang buruk ya, karena dia kan menyembah berhala pada saat itu, dia disuruh oleh Rasulullah SAW, diajarkan untuk menyembah Allah saja. Lalu Heraklius menjelaskan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dia kepada Abu Sufyan. Dia mengatakan seperti ini, dan tentu saja dibicarakan melalui penerjemah ya. Kami telah bertanya kepadamu dari silsilah orang yang mengaku nabi, lalu engkau menjawab bahwa dia satu keturunan dengan engkau. Dan memang biasanya dan jelaslah bahwa setiap nabi yang diturunkan itu selalu berasal dari silsilah keturunannya gitu, berasal dari kaumnya sendiri. Lalu kami bertanya kepada engkau, apakah ada seseorang yang sama pernah mengaku nabi sebelum ini? Kalau memang ada, maka berarti orang ini, maksudnya Rasulullah, itu meniru perkataan orang sebelumnya. Tetapi karena tidak ada, lalu kami bertanya lagi, apakah leluhurnya pernah ada yang menjadi raja? Lalu engkau menjawab tidak ada. Kalau kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kalau leluhurnya ada yang menjadi raja, maka dia bisa saja mengaku-ngaku sebagai nabi untuk kembali berkuasa sebagai raja sebagaimana leluhurnya, agar ia bisa mendapat pusaka gitulah, pusaka kerajaan dari nenek moyangnya. Tetapi kenyataannya kan tidak ada. Lalu kami bertanya lagi tentang pengikutnya. Engkau menjawab pengikutnya itu dari golongan orang-orang yang hina, dan memang biasanya seorang nabi seperti itu. Yang menjadi pengikutnya di awal-awal itu selalu orang-orang yang hina dan tidak berdaya di kalangan orang miskin, rakyat jelata, bukan bangsawan dan orang-orang kaya. Aku juga bertanya kepadamu tentang pengikutnya. Apakah semakin banyak atau semakin berkurang? Engkau menjawab semakin berbanyak. Maka memang itulah
keadaan iman sehingga sempurna. Jadi maksud Heraklius itu ya kalau dari keimanan yang sempurna itu tidak mungkin ada pemurtadan. Karena mereka berarti masuk ke dalam keimanan, masuk menjadi pengikut Muhammad, maka itu atas dasar keimanan. Aku bertanya kepadamu tentang pengikutnya. Apakah pernah ada yang jadi pengikutnya lalu murtad? Engkau menjawab tidak pernah ada. Dan itulah memang keadaan iman seseorang ketika sudah merasuk ke dalam hati manusia. Masuk ke dalam hati para pengikutnya. Jadi kalau keimanan yang dari hati itu ya tidak mungkin untuk beralih lagi. Maka hal yang diajarkan oleh Muhammad itu, apa yang diajarkan oleh utusan itu, maka telah merasuk ke dalam hati para pengikutnya. Kami juga bertanya apakah dia pernah berkhianat. Engkau mengatakan tidak, karena memang pesuruh Allah itu tidak pernah ada yang berkhianat. Kami juga telah mengatakan apakah yang diperintahkan olehnya kepada engkau semua, lalu engkau menjawab sebagaimana yang engkau katakan tadi. Jika yang engkau katakan itu benar, memang dia itulah yang mempunyai kedua tapak kaki saya ini, yang dapat menduduki kedudukan saya sekarang ini. Demi sesungguhnya saya telah mengerti bahwa Nabi yang kemudian telah dibangkitkan. Akan tetapi saya tidak menyangka bahwa Nabi itu dari bangsamu, Arab Quraisy. Maka jika saya dapat mengetahui jalan untuk datang kepadanya, niscaya saya berusaha untuk mendapatkan dia. Dan jika saya ada pada sisinya, tentu saya membasuhkan telapak kakinya. Jadi yang dimaksud oleh Heraklius tentang dia mempunyai kedua tapak kaki saya ini, maksudnya bahwa Nabi itu nanti akan sampai kepada kekuasaannya. Maksudnya kekuasaannya itu akan sampai hingga ke sini, gitulah, hingga ke tempat dia berkuasa. Heraklius juga mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa Nabi itu akan datang dari kalian, keturunan orang Arab Quraisy. Ini karena Heraklius ini beragama Nasrani ya. Dia membaca Alkitab dan di Alkitabnya memang diajarkan tentang Nabi terakhir. Sehingga pengetahuan tentang Nabi ini, karena dia seorang ahli kitab, maka dia paham apa yang tertera di dalam kitabnya, bahwa akan ada Nabi terakhir, cirinya begini. Hanya dia tidak menyangka bahwa ternyata yang keluarnya itu dari Arab, dari tempat yang tidak ada kekuasaan, dari tempat perkampungan lah ya. Kalau bicara tentang Arab atau Jazirah Arab di antara kekuasaan Heraklius, bahkan leluhurnya antara Bizantium dan Persia itu kan terjadi perebutan wilayah kekuasaan, satu daerah gitu diperebutkan, dan ini terjadi peperangan yang sangat panjang ya, sebagaimana saya pernah menjelaskan di pertempuran Bizantium dan Persia. Dan Arab itu tidak masuk perhitungan mereka. Daerah Arab, apalagi Madinah dan Mekah, itu sama sekali tidak jadi bahan rebutan. Baik Bizantium maupun Persia itu sama sekali tidak tertarik untuk melirik, bahkan melirik pun tidak tertarik gitu. Jadi ini daerah yang ya betul ya, Heraklius mengatakan tidak disangka gitu, justru keluarnya dari daerah itu. Heraklius menyelesaikan percakapannya dengan Abu Sufyan dan ia memerintahkan kepada penerjemah untuk membacakan kembali surat dari Rasulullah SAW. Dan pada saat dibacakan kembali, ini situasinya beda dengan pembacaan yang pertama ya. Pembacaan yang pertama itu belum ada dialog dengan Abu Sufyan, sehingga masih merasa apaan itu surat gitu, dari siapa, tidak kenal gitu. Sehingga masih banyak orang yang tidak memperhatikan. Tetapi setelah dibacakan lagi, sudah ada pengetahuan tentang siapa itu orang yang mengirim surat, siapa itu Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Muhammad sebagai utusan Allah gitulah, Muhammad Rasulullah. Maka ketika dibacakan kembali dengan
katakanlah informasi tambahan yang baru ya dari Abu Sufyan, itu seisi ruangan, seisi ballroom pada saat itu terdengar gemuruh. Lalu karena ramai dan gemuruh, Heraklius itu paham dia harus mengendalikan situasi dan ini sudah masuk ke dalam urusan internal kerajaannya. Maka dipersilahkan kepada Abu Sufyan untuk keluar dari ruangan dan kembali ke aktivitasnya gitu. Di sini diceritakan sesudah itu ia mengirim surat balasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Dihyal Kalbi, dan ia juga menitipkan kepada Dihyal Kalbi itu hadiah-hadiah, bermacam-macam hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang sangat banyak. Dan menurut riwayat, surat itu isinya adalah pengakuan Heraklius bahwa dia ini sudah memeluk Islam. Ia mengatakan, sesungguhnya saya ini pemeluk Islam tetapi saya masih dikalahkan. Lalu Rasulullah SAW ketika Dihyal Kalbi pulang ya, dan menyerahkan semua yang dia dapat dari semua yang titipan dari Heraklius kepada Rasulullah. Setelah dibaca surat itu oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, dustalah musuh Allah. Ia bukan seorang pemeluk Islam. Jadi ada satu kisah yang lain ya tentang yang lebih detail tentang keputusan dari Heraklius tersebut. Jadi setelah Abu Sufyan pulang, setelah Abu Sufyan keluar ya dari ruangan tersebut dan beraktivitas sebagaimana melanjutkan aktivitas dia gitu yang sebelumnya terpotong dipanggil oleh kaisar. Dia itu di ballroom itu kan terjadi gemuruh ya, dan gemuruh di situ adalah mempertanyakan tentang keyakinan dari Heraklius. Jadi Heraklius sebetulnya dia itu sudah berkata ingin masuk Islam gitu, tetapi para pembesarnya itu tidak menyetujui, dan ternyata Heraklius itu ketakutan ia diturunkan dari posisinya. Ketakutan ia tidak diakui lagi sebagai raja. Karena memang kalau kita lihat ya dari riwayatnya Heraklius yang sudah diulas lah sebagian oleh kita bersama, itu Heraklius itu baru mendapatkan kepercayaan penuh setelah memang mengalahkan Persia dan mengembalikan salib suci ke tempatnya. Sebelum-sebelumnya dia masih mendapatkan keraguan-keraguan dari para pembesar. Jadi suara para pembesar itu, para penasehat dan tetua-tetua di kerajaan Heraklius, di kerajaan Bizantium itu tidak sepenuhnya bulat kepada Heraklius. Karena memang Heraklius itu kan mengambil kekuasaan dia sebagai raja, merebut dengan cara melakukan kudeta terhadap kaisar sebelumnya yaitu Phokas. Sebagaimana Phokas juga melakukan perebutan tahta terhadap Mauricius, raja sebelumnya. Jadi dia secara darah biru dia tidak punya sebetulnya darah kerajaan. Dia ini ayahnya ini Heraklius senior ya, ayahnya ini adalah seorang gubernur saja. Sehingga kepercayaan kepadanya tidak penuh, ditambah lagi usaha dia untuk mengalahkan Persia itu kan bertahun-tahun. Tidak setelah berkuasa dia langsung mengalahkan Persia, tidak, ini justru di ujung-ujung dari kekuasaan dia. Sebelumnya dia berusaha banyak dan bahkan beberapa daerah itu di awal-awal kekuasaannya itu berhasil direbut oleh Persia. Sehingga ia mengumpulkan kepercayaan para tetuanya itu tidak mudah. Maka ketika dia berkeinginan untuk masuk Islam tetapi ditentang oleh para tetua, dia mengalahkan keimanan. Jadi ini sebetulnya ujian bagi seorang Heraklius. Ini apa yang sudah dia usahakan dengan sangat keras selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun bahkan yang panjang. Apakah keimanannya itu akan kalah atau kekuasaan yang kalah gitu. Ternyata dia memilih untuk tunduk kepada kekuasaan dan menekan keimanannya dalam-dalam. Karena sebetulnya kalau dari perkataannya Heraklius ini sudah yakin bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dan bahkan ingin membasuh kaki Rasulullah itu dengan tangannya sendiri. Hanya saja ya memang seperti itu. Kadang-kadang kita ini kemungkinan dari ketidaksadaran ya, kurangnya kesadaran seorang Heraklius bahwa apa yang dia capai itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kan seorang Nasrani yang taat ya. Dia seharusnya paham itu, apa yang dia dapat, apa yang dia lepas itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan seperti ini seharusnya dimiliki seorang ahli kitab yang taat, tetapi ternyata Heraklius tidak melakukan itu. Heraklius ternyata memilih untuk bertekuk lutut kepada kekuasaan. Dia sudah merasa sudah menganggap bahwa kekuasaan yang ia dapatkan ini adalah usaha dia dan dia tidak boleh sia-siakan gitu. Dan pada akhirnya seperti itulah kelak ketika di perang Tabuk ia dikalahkan dan ia memang menyerah. Dia bahkan ke negeri Syam ya, yang ditinggalkan mengucapkan salam perpisahan dan rasanya tidak akan kembali lagi. Itu dari pengetahuan dia bahwa memang ucapan dia yang tadi ya, bahwa ajaran Rasulullah SAW, kekuasaan Rasulullah, pemerintahan Islam itu akan sampai ke Palestina, tempat Syam ya, tepatnya tempat di mana pada saat itu dia berpijak. Kisah ini sampai kepada kita, sampai ke telinga kita, ini adalah dari lisannya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan setelah keluar dari ruangan raja, ruangan kaisar, ia mengatakan kepada teman-temannya, ini mohon maaf ya hujan, jadi saya agak teriak-teriak. Sungguh besarlah urusan Ibnu Abi Kabsyah. Karena Raja Banul Asfar, maksudnya Raja Banul Asfar itu adalah Raja Romawi Timur, itu takut kepadanya. Maka saya selalu meyakinkan bahwa sesungguhnya ia akan menang sehingga Allah memasukkan Islam kepada saya. Abu Sufyan sendiri agak surprise gitu ya, bagaimana bisa seorang Rasulullah SAW itu telah sampai gitu beritanya kepada urusannya gitu, telah sampai urusannya kepada Raja Romawi Timur. Ini Raja Bizantium ini adalah raja yang kekuasaannya itu pada saat itu pemimpin peradaban dunia lah di daerah situ ya, di daerah timur. Pemimpin peradaban dunia, apalagi setelah Persia dijatuhkan, maka dia menjadi satu-satunya. Dan orang yang seperti ini ternyata begitu sopan kepada Rasulullah SAW sehingga Abu Sufyan itu meyakini bahwa dalam waktu yang tidak lama ini Rasulullah SAW akan mendapatkan kemenangannya. Tentang Abu Kabsyah ini adalah sebutan yang tidak sopan sebetulnya ya kepada Rasulullah SAW. Abu Kabsyah ini adalah gelar bagi suami Halimah, gelar bagi suami Halimah itu kan ibu susu Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Abi Kabsyah ini adalah putra Abi Kabsyah. Jadi putra susunya Abi Kabsyah. Ini untuk apa ya? Untuk merendahkanlah derajat Rasulullah SAW di mata orang yang dibicarakan. Dan ini memang menjadi sebutan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Lalu tentang kisah ini secara detail diceritakan oleh Abu Sufyan itu 1,5 tahun setelah ia masuk Islam. Jadi tidak langsung Abu Sufyan menceritakan hal ini ya kepada orang-orang Quraisy, apalagi dia menceritakan hal ini setelah 1,5 tahun dia masuk ke dalam agama Islam. Dan itulah surat yang sampai kepada Romawi. Jadi 2 berarti ya, ke Basrah sudah, ke Romawi sudah. Sekarang kita akan masuk ke surat yang dikirimkan kepada Raja Kisra II di Persia. Dan suratnya itu saya bacakan dulu ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra pembesar negara Persia. Kesejahteraan semoga atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah sendirinya,
Tidak ada sekutu baginya dan Muhammad itu hamba dan pesuruhnya. Aku berseru kepada engkau dengan seruan Allah yang maha gagah dan maha tinggi, karena sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada umat seluruh manusia. Pemberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Islamlah engkau agar engkau selamat. Jika engkau enggan atau menolak, sesungguhnya atas pundak engkaulah dosa orang Majusi. Ini diambil dari riwayat Al-Hudhari dalam Nurul Yakin. Ini beda ya. Vibes-nya itu beda dengan surat yang dikirimkan kepada Heraklius. Kalau surat yang dikirimkan kepada Heraklius itu lebih keras ya, lebih keras karena memang Heraklius itu sudah tahu, Heraklius itu ahli kitab sehingga sudah tahu tentang kenabian. Berbeda dengan Kisra. Kisra itu kan orang musyrik ya, sama seperti orang-orang Quraisy, sehingga lebih lembut. Di surat Rasulullah SAW kepada Heraklius itu bahkan ada ancaman ya, bahkan ada wahai ahli kitab gitu. Marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan engkau semua gitu. Jadi berbicara terhadap sesama orang yang sudah saling tahu gitu. Dengan Heraklius itu ya sebagaimana kepada sesama teman. Ayo kita sudah sama-sama tahu gitu tentang hal ini. Sementara kepada Raja Kisra II sifatnya tidak seperti itu ya, sifat suratnya. Duta yang dikirim oleh Rasulullah SAW, pembawa surat kepada Kisra adalah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Dan ketika membaca surat dari Rasulullah SAW, baru sampai pada kalimat dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pembesar negeri Persia. Ia langsung membanting surat itu. Ia sangat marah. Hanya karena nama Kisra ya jadi nomor 2 gitu. Harusnya namanya dia mau ya Kisra-nya disebut pertama kali kepada Raja Kisra dari gitu. Ini disebutnya nama Muhammad dulu, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra. Ini membuat dia naik emosinya naik dan berteriak-teriak lalu mengoyak-ngoyak surat dakwah itu dengan cara yang menghinakan. Padahal ia belum melihat isi surat itu seluruhnya. Jadi belum sempat dibaca surat dari Rasulullah, baru baca kalimat pertama itu sudah suratnya itu dikoyak-koyak oleh dia, dirobek-robek lalu dilemparkan ke arah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Lalu setelah itu ia minta para pengawal untuk usir orang ini dari sini, keluarkan gitu. Lalu diseretlah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, diseret keluar dari istananya dan tidak mau Kisra bertemu lagi dengan Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Ada juga satu riwayat yang mengatakan bahwa Kisra itu setelah amarahnya reda, ia memanggil kembali, mana tadi utusan yang tadi gitu, setelah dia amarahnya reda. Tetapi Abdullah bin Huzafah As-Sahmi sudah tidak berada di tempat, sehingga ya tidak bertemu. Ini di riwayat yang lainnya, tapi di riwayat satu lagi dia tidak melakukan itu. Sudah saja gitu, setelah Abdullah bin Huzafah diusir gitu. Dan Abdullah bin Huzafah As-Sahmi pada akhirnya memang pulang kembali ke Makkah, menyampaikan apa yang perlakuan yang dia dapatkan dari Kisra II dan perilaku Kisra II setelah membaca surat dari Rasulullah SAW tersebut. Lalu mendengar laporan itu Rasulullah SAW bersabda, Kisra telah mengoyak-ngoyak kerajaannya. Ya Allah, pecah belahkanlah, hancurkan oleh engkau kerajaannya. Dan memang ini langsung dikabul oleh Allah, tidak memakan waktu lama. Dan masih di kisah ini akan kita bahas ya nanti secara detailnya. Tetapi di judul peristiwa yang tadi kita baca, 5 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam, ini beberapa poin menceritakan tentang koyaknya kerajaan Kisra II, dan ini dikarenakan doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah. Koyak kerajaan Persia pecah belah, jadi bukan atas jasa Heraklius ya. Heraklius merasa bahwa koyaknya kerajaan Persia itu karena dia gitu.
Jadi kemenangan yang dia dapat itu karena dia, padahal kekalahan Persia itu sudah runtutan takdir yang Allah tuliskan untuk mengabulkan doa Rasulullah SAW. Kisra menemui ajalnya karena dibunuh anaknya sendiri, kemudian anaknya itu dibunuh juga oleh saudara wanitanya gitu. Jadi terjadi pergantian dalam tahun itu, terganti pergantian kekuasaan dalam waktu yang sangat singkat, dan kerajaannya sudah tercerai-berai, terebut oleh Bizantium, dan pada akhirnya nanti benar-benar hancur pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab di Perang Qadisiyah. Dan itu saja, masih ada beberapa surat yang harus kita baca ya, dan kisah-kisahnya meskipun tidak sepanjang kisah dengan Heraklius, tetapi tetap saja ini membutuhkan waktu untuk membahasnya. Maka untuk hari ini, untuk di video kali ini kita sudahi dulu ya. Kita hanya membahas tentang surat dan sambutan lah yang didapat oleh para utusan Rasulullah SAW di kerajaan Bizantium, juga di kerajaan Persia. Dua kerajaan besar yang pada saat itu berkuasa menguasai peradaban masa itu. Banyak pelajaran ya yang kita dapat, terutama dari sikap Heraklius dan Kisra. Bagaimana meskipun Heraklius tidak beriman, tetapi dia akan memberi penghormatan kepada Dihya al-Kalbi, berbeda dengan pengusiran yang dilakukan Kisra kepada Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, sehingga kerajaan Heraklius itu bertahan beberapa lama memang, dan bahkan belum bisa dihancurkan, kuat mengakar, bahkan nanti baru hancur itu pada masa jatuhnya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1453 Masehi. Berarti ini jauh banget ya, berabad-abad berikutnya barulah kekuasaan Bizantium itu hancur. Oleh Allah dikekalkan kerajaannya, juga dikuatkan kekuasaan dari Heraklius sesuai keinginan dia. Dia lebih memilih kekuasaan daripada keimanan, maka itu diberikan oleh Allah karena sikap dia terhadap surat Rasulullah SAW, penghormatannya, bahkan hadiah-hadiah yang dikirimkan. Intinya memuliakan Rasulullah, mengakui tetapi tidak memilih untuk beriman. Jadi meskipun sesama orang kafir, tetapi ketika sikap mereka itu berbeda terhadap Rasulullah SAW, maka Allah pun akan memberlakukan kepada mereka takdir yang berbeda. Apalagi pada saat itu Rasulullah SAW masih hidup ya. Rasulullah SAW bisa langsung memohon kepada Allah apa yang beliau inginkan. Dan ini berlaku juga hingga sekarang. Orang kafir, mau agamanya apapun, ketika perilakunya sopan kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan menguatkan posisi dia di bumi, akan menghilangkan dia dari mara bahaya dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang menghina dan sebagainya, itu akan langsung ya Allah berikan hukuman di dunia. Dan ini sudah kita lihatlah contoh-contohnya banyak ya, contoh-contoh orang yang berperilaku seperti ini. Seperti misalnya yang terjadi di Amerika sekarang, bagaimana orang-orang yang dia berbuat baik terhadap kaum muslimin, itu rumahnya itu Allah jaga gitu. Berbeda dengan orang-orang yang memang dia sikapnya tidak baik, apalagi mendukung pendudukan Israel di Palestina, maka ya begitulah keadaannya. Dan kepada orang-orang yang memang, ini sekalian saja ya, kepada orang-orang yang senang diuji oleh Allah di Amerika sana, pasti tidak semuanya korban itu menentang genocide, tetapi bagi mereka ini adalah ujian. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka atas musibah yang mereka alami, dan terutama kepada kaum muslimin ya. Semoga memberikan kesabaran dan ganti dengan pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran mereka. Tidak ada yang menginginkan musibah, teman-teman pecinta sejarah.
secara pribadi ya, ini bukan secara pemerintahan Amerika, bukan kepada pemerintahannya, tetapi kepada orang-orangnya, masyarakatnya gitu. Tetap kita berikan dukungan, tetap kita berikan, mereka mendapatkan musibah, tetap kita berikan dorongan dan motivasi, tentu saja bela sungkawa. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf atas kekurangan juga suara yang tidak jernih karena hujan. Insya Allah bertemu lagi di video esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.